Dia juga menyinggung kalau ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dia dengan Pak Jokowi itu buat lucu-lucuan saja gitu. Dia menegaskan bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi sangat baik-baik saja. Akhir-akhir ini memang isu terkait dengan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi renggang, anget lagi, ramai lagi. Namun hal ini tentu saja banyak sekali menimbulkan perdebatan-perdebatan di media sosial gitu. Dan yang menarik lagi adalah ketika pernyataan Pak Prabowo di salah satu acara Muslimat Nahdlatul Ulama, dia menyampaikan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Bahkan dia juga menyinggung kalau ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dia dengan Pak Jokowi itu buat lucu-lucuan saja gitu. Dia menegaskan bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi sangat baik-baik saja. Kalau kita lihat memang patsun politik Pak Prabowo ini kan dia tuh lebih mengedepankan kerjasama gitu. Bahkan ketika 2019 lalu misalnya ketika dia mau menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi, itu kan salah satu dasarnya memang dia tuh orang yang bisa diajak kerjasama dan lebih mengedepankan keharmonisan di dalam mengurus negara ini sebetulnya gitu. Karena ketika memang persoalan-persoalan dalam elit-elit politik tidak selesai-selesai, panas terus, ya mau bagaimana lagi? Investor mungkin gak mau datang dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya kira memang Pak Prabowo di sini juga menegaskan bahwa ketika dia bertemu dengan Ibu Khofifah misalkan, itu kan salah satu arahan dari Pak Jokowi. Kemudian dalam acara tersebut juga Pak Prabowo mengakui bahwa Pak Jokowi itu adalah salah satu mentor politik Pak Prabowo Subianto gitu. Ya kan? Gitu. Dan adapun pihak-pihak yang ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dan secara argumentatif memang bisa kita lihat siapa-siapakah pihak-pihak itu. Dan pihak-pihak itu tentu saja lawan politik Pak Jokowi dan lawan politik Pak Prabowo sendiri gitu. Ketika Pilpres 2024 lalu, salah satunya adalah para pendukung Pak Anies Baswedan. Dan ini memang sepertinya masih kekeh ini, ingin memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Lalu kemudian ada pendukungnya Pak Ganjar Pranowo, dan di dalamnya termasuk PDIP, karena memang partai besar yang tentu saja kalah Pilpres 2024 lalu itu cukup menyakitkan bagi PDIP gitu. Bahkan yang mengalahkannya pun kader sendiri, ya kan. Di sana ada Mas Gibran dengan Pak Jokowi misalkan, walaupun memang secara garis besarnya melawan Pak Prabowo, karena di belakang Pak Prabowo kan tentu saja ada Mas Gibran dengan Pak Jokowi. Artinya memang Pak PDIP ini sakit hati lah dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran ini gitu. Dan bisa kita lihat memang argumentasi daripada kader-kader PDIP misalkan yang kurang bisa kita lihat lah arahnya dibaca kemana terkait dengan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, terkait dengan komentar-komentar yang Pak Jokowi seperti ini, Pak Prabowo seperti ini. Jadi bisa kita lihat arahnya mau kemana ini gitu. Dan juga ada tambahan satu menurut saya, jadi orang-orang yang lawan politik Pak Jokowi itu di era Pilpres 2014, 2019 yang masih membenci gitu. Termasuk diantaranya ada ex-FPI misalkan, karena kan ex-FPI ini masih pro sebetulnya dengan Pak Prabowo, walaupun memang dia tidak menyukai Pak Jokowi. Jadi kelompok ini juga menginginkan kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu pisah begitu ya. Tetapi lagi-lagi ditegaskan oleh Pak Prabowo bahwa hubungannya baik-baik saja. Dan saya kira Pak Prabowo ini orang yang memiliki patsun politik di mana dia lebih mengedepankan kerjasama atau musyawarah mufakat atau kestabilan politik lah gitu. Dan juga saya kira terkait hubungan dengan Pak Jokowi itu rasanya akan sangat-sangat langgeng lah atau baik-baik saja. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo juga mengakui gitu, ketika memenangkan Pilpres 2024 kemarin itu memang salah satu faktor yang memenangkan adalah dukungan Pak Jokowi gitu. Dan juga kalau memang terkait dengan kebijakan, ya tentu saja beda gitu. Beda Jokowi dengan beda Prabowo. Kalau kita lihat di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi misalkan, di mana Pak Jokowi mengejut pembangunan infrastruktur misalkan, jalan, bandara dan lain sebagainya. Namun di era pemerintahan Pak Prabowo ini, di awal masa pemerintahannya, dia lebih kepada pro rakyat. Sekarang terkait dengan program makan bergizi gratis, kemudian juga tentang kesehatan gitu ya, dan lain-lain gitu. Dan juga tentang efisiensi anggaran. Ini juga menarik gitu. Kalau kita lihat memang
efisiensi anggaran ini kan bagian daripada evaluasi gitu. Evaluasi bukan hanya tentang kebijakan Pak Jokowi gitu, tapi memang perlu adanya evaluasi karena tentu saja visi misi Pak Prabowo itu kan banyak. Maka salah satu cara untuk melaksanakan visi misi tersebut itu kan dengan anggaran yang besar. Maka anggarannya itu dengan anggaran yang ada itu terbatas ya, maka harus ada evaluasi terkait dengan kementerian atau program-program pemerintah daerah dan seterusnya. Artinya kalau memang ini tidak pro rakyat, kalau memang perlu dievaluasi gitu ya, memang bagus. Saya sangat setuju sekali apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini terkait dengan evaluasi anggaran tersebut gitu. Dan lalu kemudian terkait katanya hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah renggang dan seterusnya, itu menurut saya salah gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait kebijakan oke lah berbeda gitu. Karena Pak Jokowi juga mungkin tidak akan mengintervensi langsung kebijakan Pak Prabowo mau seperti apa. Itu kan ada di Pak Prabowo sendiri gitu. Adapun mungkin titipan bisa aja gitu. Proyek-proyek ini bisa saja mungkin Pak Jokowi menitipkan gitu agar proyeknya dilanjutkan dan seterusnya gitu. Namun bukan berarti Pak Jokowi harus mengatur Pak Prabowo seperti anak kecil, nggak bisa lah. Pak Prabowo tuh nggak bisa diatur seperti itu, apalagi dia kan seorang militer dan juga sebagai ketua umum partai, nggak bisa didikte oleh Pak Jokowi dia tuh. Terbukti memang salah satunya terkait dengan evaluasi dengan PSN gitu, program strategis nasional gitu, dan itu juga banyak yang dievaluasi oleh Pak Prabowo Subianto gitu. Kemudian juga terkait dengan pagar laut, memang kemarin yang itu kan sisa di pemerintahan sebelumnya ya buktinya dibongkar aja tuh yang di Tangerang itu begitu. Dan saya kira memang perdebatan ini akan panjang terkait dengan isu hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya, selagi memang ada orang-orang yang memiliki kepentingan dengan Pak Prabowo ya pasti akan tetap hangat gitu. Kalau kita lihat memang hari ini pertemuan hari ini pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak terjadi. Kenapa? Karena memang hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih baik. Lain cerita ketika memang hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah tidak baik-baik saja, ya mungkin bisa jadi Ibu Mega merapat ke Pak Prabowo gitu. Sebetulnya kan ini kan hanya dinamika politik saja. Dan memang kalau kita lihat isu ini kan sebetulnya terus-menerus memang di framing atau di memang udah ada yang seperti terstruktur lah, orang-orang yang menginginkan hal ini terjadi gitu, menginginkan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu renggang gitu. Jadi memang ini sudah ada desainnya gitu ya, tinggal kita melihat saja. Dan apalagi memang di pemerintahan saat ini kan ada Mas Gibran RI 2 gitu. Ya memang stabilitas politik lah tentu akan lebih dikedepankan oleh Pak Prabowo gitu. Artinya kalau memang hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi jelek, ya otomatis dalam pemerintahan pun ya akan tidak kondusif lah. Kenapa? Karena memang ada Mas Gibran di situ, misalkan RI 2. Kalau dengan orang tua Mas Gibran tidak kondusif, ya bisa jadi dengan anaknya. Ketika dengan anaknya tidak kondusif, apa yang terjadi? Ya negara kita juga yang rugi gitu. Kalau stabilitas politiknya tidak tidak aman atau tidak stabil, ya nanti berdampak kepada perekonomian gitu. Padahal kan tantangan Indonesia ke depan ini sangat besar. Ya artinya kalau saya sih sebagai warga negara lebih baik kita mementingkan persoalan-persoalan ke depan dan persoalan-persoalan perekonomian Indonesia gitu. Karena memang persoalan-persoalan politik receh seperti ini ya silakan saja untuk kita pahami bersama. Artinya jangan terlalu baper lah gitu. Ini kan hanya dinamika politik saja, dan hubungan politik seperti ini akan terus ada gitu. Jadi kita nikmati saja. Oke, tonton, silahkan ditonton gitu. Mengikuti, tapi jangan bawa emosi juga sih. Santai aja gitu. Artinya menikmati aja dinamika politik seperti ini tuh akan tetap ada gitu. Ya mungkin barangkali itu saja, dan kita akan bahas lagi terkait dengan isu politik terbaru di video-video selanjutnya.